dan mitos-mitos yang mencemaskan. Mitos-mitos yang hidup dalam dunia fiksi para tukang mimpi, yang dipaksa jadikan suatu kebenaran dalam kehidupan hari ini. Pakailah agama sebagai senjata, maka kejahatan yang paling hina dan memalukan akan menjadi terhormat di mata dan jiwa para pemabuk agama yang melupa pada Tuhannya. Sebagai pemabuk, mereka tidak sadar dengan perkataan dan tindakannya sebelum kemabukan mereka akhirnya menemu terang tanah dan tubuh mereka dapat terjerembab dalam got yang paling na'udzubillah baunya. Kemabukan adalah dekat, bahkan bergaul akrab dengan penjarakan. Bagaimana bisa engkau hilang akal dan pikiran bahkan iman melihat amalan agama yang menentang persaudaraan kemanusiaan itu diceramahkan secara serampangan oleh para pemimpin bermuka dua? Engkau malah berikan tepuk tangan dan tawa pula. Bagaimana bisa kekejian antar sesama makhluk Tuhan kita beri persetujuan bahkan pembelaan? Sama tidak masuk akalnya membela perbuatan penistaan terhadap nilai-nilai yang diagungkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, terlebih lagi dalam kehidupan beragama. Jangan engkau terperangkap dan kena tipu daya pemimpin tak berjiwa yang menjual agama demi tujuan politik mereka dan popularitas nama mereka semata. Tidak butuh kecerdasan seorang profesor untuk mengerti tujuan kotor para pemimpin kotor. Tidak perlu kesucian seorang wali untuk dapat melihat otak cabul dan mesum para pemuka agama yang menjadikan agama sebagai ladang pencarian keuntungan dan kenikmatan badan. Mestinya engkau mengerti, mereka tidak peduli dengan nasibmu sama sekali, nasib anak-anakmu dan juga nasib istrimu sendiri. Bagi mereka, engkau tidak lebih berguna selain hanya sekedar penjumlahan nama dari orang-orang yang mereka klaim sebagai pendukung suara umat yang membela agama. Jangan mau diprovokasi, jangan mau diintimidasi, jangan mau dikadali, jangan mau diadu babi dengan saudaramu sendiri. Lewat mahal setetes darah manusia dicurahkan hanya untuk menjadi tumbal hasrat kekuasaan para pemimpin tetapi comberan. Setetes air mata, darah manusia dicurahkan adalah kesedihan saudara sebangsa, bahkan kelewat berharga untuk dikorbankan. Pakailah hikmat yang telah Tuhan berikan, itu anugerah yang mesti diamalkan. Mereka politisasi agama untuk tujuan memecah belah sesama anak-anak bangsa, mengadu domba sesama warga negara yang cinta kepada tanah airnya. Agama mereka politisasi demi memburu kursi jabatan 5 tahunan sekali. Politik identitas menjadi modal utama dagangan para oportunis yang licik dan licik. Politik identitas menjadi barang yang laku dijual kepada rakyat yang kelewat kosong otaknya, bersebab hidupnya kelewat lama menderita. Pakailah hikmat yang telah Tuhan berikan, itu anugerah yang mesti diamalkan. Kemiskinan dan kebodohan sama berbahayanya dengan hantu-hantu dari masa lalu yang coba dihidupkan kembali setiap bulan September, bulan yang memang pernah meninggalkan catatan kelam bagi negeri ini di masa silam. Komunis
hantu yang dikriminalisasikan oleh para penyembah berhala kekuasaan untuk merongrong pemerintahan yang sedang berkuasa dan merusak kedamaian yang ada. Para oportunis celaka itu akan terus berganti baju dan rupa, namun cara mereka tetap sama, menjual agama dan politik identitas semata. Sedangkan hantu-hantu dari masa lalu adalah barang musiman yang mereka jual dengan harga murah di setiap bulan September sebagai sampingan mereka mencari keuntungan. Negeri ini telah otentik pada dirinya sendiri, bukan pada identitas kearab-araban, kebule-bulean, atau kemelayu-melayuan. Bukan pula negeri agama. Bersebab itu mengklaim negeri ini milik satu agama adalah mengkhianati perjuangan dan pengorbanan para syuhada yang mati di medan laga. Negeri ini tidak memiliki sejarah dalam persoalan antar anak bangsanya. Walaupun puluhan, bahkan membilang ratusan anak sukunya menyebar dan hidup di tanah Nusantara yang berdaulat atas dirinya. Sekali waktu memang pernah sebagai rakyat kita pernah diperdaya politik kotor identitas agama yang memberangus kita dari akar tradisi silaturahmi yang menjadi kekayaan dan modal kita dalam berbangsa dan bernegara. Namun jangan biarkan itu terjadi lagi. Cukup sekali menjadi pelajaran yang berarti. Jangan lagi mau dikadali untuk yang kedua kali. Sekali berarti untuk kita waspadai. Jangan mudah engkau percaya kepada orang-orang yang mengaku pembela agama. Jangan juga mau dibohongi lagi oleh gerombolan orang-orang yang memproklamirkan aksinya untuk menyelamatkan negeri ini. Bahkan Superman saja tidak pernah mau identitasnya diketahui orang, apalagi mengaku-ngaku dirinya bisa terbang. Lalu bagaimana bisa ada gerombolan orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pahlawan? Jadi waspadalah terhadap sesiapapun juga yang mengaku-ngaku bisa membela dan menyelamatkanmu. Mereka sesungguhnya hanyalah para pencoreng dan maling penjual kambing hitam yang mereka curi terang-terangan di siang hari yang kepanasan. Narasi dan isu komunis itu dibuat untuk menyebar teror ketakutan di masyarakatnya yang pada akibat ujungnya membuat warga bangsa saling curiga satu sama lain, kemudian melahirkan ketidakpercayaan kepada pemerintah dan aparat keamanan yang ada. Cara dan karakter mereka sama dan serupa dengan arisan bodong yang bodong sampai ke akar-akar niatnya, kecuali buncit pada hasrat libidonya. Serupa pula dengan teroris yang amalannya memang untuk meneror kedamaian rakyat, yang sejatinya adalah musuh bangsa dan negara. Inilah ancaman nyata yang jelas wadahnya, bukan hantu dari masa lalu itu. Maka bersih-bersih kota dan desa dari pedagang agama dan penjual politik identitas adalah kewajiban setiap anak bangsa yang cinta Tuhan dan negerinya. Indonesia adalah negeri sepotong sorga di bumi. Mari kita jaga dengan sepenuh hati dan dengan iman yang berketuhanan agar kehidupan tidak menjadi neraka seutuhnya di bumi Nusantara.